Para jamaah Bapak Ibu, pertama ini ada undangan dari Sohibul Hajat Bapak Yayat Supriyatna dan Ibu Neri, ya, kakak dari Ibu Titi. Ini menikahkan ya Bu Titi, menikahkan Herdian dan Kaverin. Ya. Hari ini ya undangannya. Catherine. Oh, Catherine. Hari ini ya. Tanggalnya kapan? Oh, masih lama tanggal 1. Februari kapan? Oh ya. Jadi undangan berlaku untuk semua jamaah yang hadir di sini. Nah, kalau ini undangan buat saya insya Allah. Nanti tempatnya di mana? Oh, Pak Senen loh kita ini. Baik, kemudian diberitahu juga jam 7:04 nanti saya harus pindah Zoom. Bagi yang mau ikut ngaji boleh, khusus membahas ilmu waris. Saya diundang oleh Ibu Sofiana Nurjanah, kemudian beliau juga ada di sini di ruang ini. Beliau dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, jadi pengajian yang khusus pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi khusus temanya mengenai hukum waris. 2 kali pertemuan. Jadi sekarang ini pertemuan awal, pengantar, nanti minggu depan pertemuan yang kedua. Makanya ngaji hari ini tampaknya di korting sampai jam 7:04 dan hanya 1 kitab. Namun sebelumnya kami mohon Kiai Ulun Nuha, kita sudah mendoakan beliau sebagai staf khusus menteri apa kemarin namanya. Nanti biar beliau menerangkan lah, karena beliau ada di ruang Zoom ini. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai Ulun. Oh, tampaknya. Assalamualaikum. Baik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Ulun sampaikan 1 patah 2 patah kalimat kaitan dengan amanah yang Kiai terima dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tugas-tugas bisa dijalankan. Silakan sampaikan sambutan sebentar, Kiai. Nggih, matur nuwun Kiai. Saya terima kasih sekali, matur nuwun sangat khususon dumateng Kiai Irfan dan seluruh saudara-saudara para jamaah sekalian atas doa dan dukungannya. Yang penting doanya, karena ini amanah yang kalau kita tidak hati-hati ya naudzubillah bisa menjadi cobaan yang berat gitu. Tapi mudah-mudahan dengan doa berkahnya, doanya Ki Irfan dan para jamaah semuanya, saya bisa amanah, bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan sabar menghadapi semua ujian, baik ujian berupa kesulitan maupun ujian berupa kemudahan dan ujian-ujian yang tampaknya menyenangkan begitu ya. Mudah-mudahan bisa sabar dan bisa amanah dan terus memohon doa dari para jamaah dan dari Kiai Irfan, karena ya ini bukan amanah yang ringan, tapi mudah-mudahan dengan doa para jamaah sekalian bisa menjalankan amanah tersebut. Mungkin sekedar informasi Bapak Ibu dan Kiai Irfan khususnya, saya tidak pernah membayangkan, apalagi ngejar-ngejar gitu, jauh sekali dari itu, tapi tiba-tiba datang amanah ini dan cukup panjang saya dan keluarga menimbang-nimbang dan berpikir, konsultasi, diskusi dengan para kiai, para sepuh semuanya, termasuk juga ibu ya dan keluarga, para kiai, para kesepuhan memberikan nasihat fatwa agar diterima amanah ini karena mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Ya akhirnya Bismillah
Bismillah saya mengiyakan last minute dan kemudian mendadak juga kemarin proses pelantikannya. Dan sekedar gambaran memang di title atau di jabatannya itu bunyinya adalah staf khusus bidang kerukunan umat beragama. Tetapi tugas saya yang paling utama sebenarnya malah justru ke pesantren. Jadi transformasi pesantren, transformasi pendidikan khususnya pendidikan agama. Jadi insya Allah sebagaimana selama ini saya ngeladosi atau melayani para kiai dan pesantren sebagai khadimul ma'had atau pelayannya pesantren, insya Allah pekerjaan itu terus bisa saya bawa sampai di kementerian. Kementerian PMK ini mengkoordinir 8 kementerian termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Pendidikan Dasar dan Menengah dan sebagainya, dan juga mengkoordinir 9 lembaga strategis seperti Basnas, LPDP, BPKH, kemudian juga beberapa lembaga-lembaga strategis yang lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan ada di sini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk para santri dan pesantren kita. Berkatan Kiai, pindah malim atau nuwun dan terus mohon bimbingan dan juga doanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan kan istighfar ini termasuk kita niatkan berdoa untuk beliau, dan kemarin kita sudah membaca Fatihah. Mari kita mulai mengaji kitab Hifayatul Adhiyah pada bait yang ke 68. Yang paling bawah itu ada kalimat latat bukan majama'atan qatubdilan. Mari kita baca bersama. Ketemu belum? Ada kan kalimat itu? Bismillahirrahmanirrahim. La tadrukanna jama'atan qatubdilan bis-sab'i wal 'ishrina min fadlin 'ala la tadrukanna jama'atan qatubdilan bis-sab'i wal 'ishrina min fadlin 'ala la tadrukanna jama'atan qatubdilan bis-sab'i wal 'ishrina min fadlin 'ala la tatrukanna jangan sekali-kali kamu tinggalkan jama'atan sholat berjamaah qatubdilan sungguh agung, sungguh dilipat gandakan, ya dilipat gandakan bis-sab'i wal 'ishrin sebanyak 7 dan 20, sebanyak 27 bin fadlin 'ala dari keutamaan yang lebih tinggi. Jadi kalau orang berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 ya, daripada sholat sendirian. Ya, nanti ada keterangan-keterangan lebih lanjut, kita baca keterangannya. Ya, pada halaman berikutnya. Tapi halaman berikutnya langsung disambung pada bait yang berikutnya. Kita baca juga bait ini. Walimat ta'allumu in takun tasahalu fi mithli hadha ahsara ajhala walimat ta'allumu in takun tasahalu tapasahalu ya atau tapasahala ya tapasahalu fi mithli hadha saro ajhala walimat ta'allumu in takun tatasahalu bimithli hadar ribi'ah saro ajhala walimat ta'allumu ya, dan karena apa orang belajar in takun tatasahalu atau tatasahala tasahala yang tatasahalu, jadi kamu ngapain kamu belajar, kamu kalau sudah tahu ternyata kamu nggak ngerjain. Ngapain juga belajar rajin tapi kalau sudah ngerti nggak jalani, menganggap enteng saja hanya sebagai ilmu, itu nggak ada gunanya gitu.
fi mithli hadzal ribhi aksar wajhala, dalam meraih keuntungan yang 27 derajat kok Anda sepelekan, pasti Anda akan rugi dan bodoh. Nah, karenanya kita betul-betul selagi memungkinkan tidak hujan deras kita kejar di sholat jamaah, gitu ya. Jadi usaha menjalankan ini. Kita lanjutkan. Lama kanatil jama'atu bis sholati min ahammi ma yutlabu fiha. Kata ketika adalah sholat jamaah itu termasuk sesuatu yang sangat penting dituntut, sesuatu yang sangat penting untuk dicari fiha di dalam sholat jamaah itu, lima warada fiha minat tawabil jazim, karena apa yang datang dari berbagai hadis terkait hal itu berupa pahala-pahala yang melimpah. Wa fi tarkiha minal wa'id syadid, dan dalam hal meninggalkan sholat jamaah ada ancaman yang dahsyat. Sorohatin nahyi atau surihatin nahyi dijelaskan dengan adanya larangan antar kiha dari meninggalkan sholat jamaah. Fakola, maka kemudian Nazim, ya musannif, pengarang kitab ini, ya Bahyai musannif mengatakan la tatrukan, jangan sekali-kali kalau kamu meninggalkan soal sholat jamaah selagi memungkinkan, tidak hujan, tidak sakit. Kalau hujan bisa pakai payung, kalau hujan bisa pakai sarana supaya bisa bekerja. Tapi di antara yang menjadi uzur jamaah adalah kalau hujan. Karena terus terang kalau hujan saya nggak jalan. Kalau hujan saya nggak jalan. Kalau di sini sama jamaah juga sama yang di rumah. Ya, tapi kalau nggak hujan jalan. Khususnya subuh. Kalau bukan karena hal sangat penting, ya. Contohnya sangat penting, saya harus menjemput mertua saya di Lebak Bulus jam subuh. Ya saya nggak bisa jamaah musola. Yang kelamaan nanti kasihan beliau. Contohnya begitu. Tapi kalau enggak, saya usaha betul untuk terus bisa ke musola, walaupun akhir-akhir ini saya terus terang begini. Ini anak saya kok beruntung sekali untuk bisa dianggap PNS, padahal saya ngelamar PNS itu sampai 6 kali baru lulus, saya gobloknya kali. Tapi anak saya langsung masuk. Oh, saya pikir-pikir ini berkah saya waktu kecil maksa-maksain dia untuk sholat jamaah subuh. Kadang-kadang marah, kadang saya paksain. Lalu saya ingat itu anak saya yang ke-6, akhirnya saya paksa juga, baru dapat 4 hari, tapi dia ngomong nih, Bapak habis sholat harus langsung pulang, nggak boleh wirid. Nah, karenanya saya titip Pak Isar, Pak, kalau beliau ada, saya titip Pak RW suruh supaya wirid. Wirid dan astagfirullahaladzim sampai doa, saya kabur, wiridnya di rumah, supaya dia langsung tidur lagi. Untuk bangun nanti jam 6, jam 6.04 supaya siap-siap sekolah. Ya memang begitu cara melatih. Kalau nggak begitu, itu kalau sudah gede sedikit, hisam, waduh, kacaunya luar biasa. Ya, sudah susah. Ya, mau dipesantrenkan kabur, ya coba. Ya memang bapaknya dulu kabur juga. Jadi saya nggak boleh marah-marah, mau juga kabur. Nah, jadi memang begitu. Jadi di samping juga waktu itu Alfa begitu ada COVID, malah dia nantang masalah. Jadi relawan COVID, mandiin mayat 86 orang. Waktu musim-musim COVID, begitu 2 bulan COVID, ada lebaran juga, jadi khotib Idul Fitri di sana. Lah pulang tepar, sakit. Waduh, ini nyari penyakit. Tapi apa mungkin karena itu lalu seperti dimudahkan langkah-langkahnya. Jadi memang inna ma'al usri yusra, ya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Jadi kalau orang kampung PNS itu sesuatu, tapi kalau orang gamelan enggak sesuatu. Orang sini biasa aja. PNS itu malah nggak keren karena gajinya kecil. Tapi kalau kata Pak Erik, kecil tapi apa istilahnya? Lalu mintu. Bu Anggun tahu nggak lu mintu apa? Saya nggak tahu apa namanya. Lu mintu itu apa, Pak Erik?
Terus kecil. Apa? Terus menerus. Terus menerus. Belum itu kontinuitas walaupun kecil. Saya pakai PNS itu gajinya. Betul-betul saya betul-betul nggak saya terima. Tapi saya ambil dulu buat beli tanah ini, buat beli rumah ya, PNS. Itu makanya saya, waduh, alhamdulillah kebijakan Pak, kalau saya mati lunas walaupun banyak utangnya. Itu enak itu, ya. Ada kebijakan begitu kan Bang ya? Ya, karenanya Nabi dulu pernah mau nyowatin jenazah tidak berkenan. Karena apa? Karena masih punya utang. Terus ada salah sahabat yang lain. Ya Rasulullah, biar saya tanggung utangnya. Oke, kalau itu saya sholatin. Jadi kalau masih punya utang, tolong jangan mati. Gitu. Ini nanti ilmu waris kaitannya begitu. Kalau masih punya utang, jangan meninggal. Atau kalau meninggal, jangan punya utang, gitu ya. Iya, jadi gitu. Ya, karena nanti menjadi masalah. Nah, ini dianjurkan untuk jangan meninggalkan sholat jamaah sebisa mungkin. Gitu. Yakni latat rukil jama'ata bil maktubatil khamsi. Jangan kamu tinggalkan sholat jamaah yang 5 waktu sesuai agama kita. Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Apalagi Isya, apalagi subuh. Itu yang sholat jamaah Isya berjamaah itu sama dengan tahajud setengah malam. Yang sholat subuh berjamaah sama dengan tahajud semalam suntuk dalam berbagai literatur. Lianna sholata ma'al jama'ati tabdulu an sholatil fardhi ayi al-munfaridi bisab'in wa ashrina darajatan, karena derajat orang yang sholat jamaah itu 27 lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan dengan yang sendirian sholatnya. Wakila dalam hadis yang lain di khamsin wa ashrin, hanya 25, mau 25 mau 27 hanya selisih 2 sama teman, damai aja dah. Ya, hadisnya juga memang 2. Ya, jadi mau 25 27 banyak gitu. Ya, daripada sendirian ya. Kama akhbaro bidzalika alaihi salatu wassalam wa qol, seperti dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqam fihimul jama'atu illa stahwadha alaihim syaitan. Tidaklah satu tempat yang ada penghuninya 3 orang. Dulu awal-awalnya di sini hanya 3 orang ya, atau 4-5 orang gitu. Ada gong Haji Nepin, gong siapa lagi gitu-gitu. Itu ya nggak banyak ya. Jadi awalnya kan nggak banyak, sekarang aja udah ribuan orang pada tinggal di sini kan. Nah, dulunya awal-awalnya nggak banyak. Nah, dalam satu kampung yang penghuninya 3 orang pun, ya walaupun hanya 3 orang, atau kota lah, atau pegunungan yang di situ tidak dijalankan jamaah, kecuali pasti akan dikuasai setan. Jadi kalau tidak ada musola, tidak ada masjid, ada setan. Makanya satu kampung satu ini pasti ada. Bahkan lingkungan perkantoran-perkantoran di daerah Ciumas sana, kemarin saya khutbah di satu ruko gitu. Memang itu pertimbangannya kalau ke masjid agak jauh, malah didirikan jamaah Jumat di situ sudah bertahun-tahun. Itu yang mendirikan salah seorang purnawirawan polisi ya, yang menjadi donatur. Gitu. Jadi kalau dalam satu kampung walaupun hanya 3 orang misalnya, penghuninya itu kok tidak ada jamaah, itu dijamin akan dikuasai setan itu kamu. Ayi huliba, maksudnya akan dimenangkan oleh setan. Oleh karenanya fa'alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyati. Ya. Yang akan dimakan oleh harimau, oleh serigala, oleh macan itu kambing yang sendirian. Karenanya Syair Jawa mengatakan, ayo dulur padha salat berjamaah, sapa wong kang ora gelem berjamaah
Kaya wedhus kepencil ana ing sawah, macan ngelih arep mangan ora wegah. Sekali sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada billahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Jadi ini syair tadi, hadisnya ini yang akan menerkam kambing itu oleh harimau atau serigala atau binatang buas lainnya, itu kambing yang sedang sendirian, yang nggak pernah mau ikut sholat jamaah, atau nggak guyup, atau nggak ikut mau kerja bakti. Kalau orang nggak ikut mau kerja bakti, padahal lagi kerja bakti di makam, orang itu rumahnya dekat makam, itu dikerjain sama warga. Waktu keluarganya meninggal, galinya nggak ketulungan tinggi dalamnya, sampai nggak bisa diterima. Ayo rasain mampus. Itu pernah ada yang cerita itu di kampung sini, di kampung sebelah sana lah gitu. Itu gara-gara apa? Warga itu nggak mau kerja bakti, selalu menghindar itu. Itu begitu mati keluarganya, susah. Akhirnya pakai tali itu. Nah, dikerek. Ya, jangan sampai begitu ya. Kita ini jamaah itu untuk silaturahmi, jamaah itu untuk menjalin keakraban satu dengan yang lain. Gitu. Jadi memang seperti itu. Lalu ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dianggap sahih hadisnya oleh Ibnu Hibban dan oleh Al Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahda. Sholat berdua lebih baik daripada sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Sholat bersama dua orang jamaah itu lebih baik ketimbang hanya dengan sendirian. Jadi pokoknya makin banyak makin bagus. Masjid kita termasuk bagus. Sekarang udah ber-AC, ya sudah nyaman lah sholat di sini. Kemudian wa makana aktsaru huwa habibullah, jamaah yang jumlahnya lebih banyak itu lebih disukai, dicintai Allah. Ini pun riwayat Abu Dawud dan yang lain, dianggap sahih oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Wa qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf mengatakan idza qamatil jama'atu nadarallahu ila qalbil imam in kana fi khairun radiya anhu wa qabila sholatuhu wa ghufira lahu. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan kalau jamaah dijalankan, kalau jamaah diselenggarakan, Allah akan melihat pada hati seorang imam. Kalau di dalamnya ada kebaikan, Allah ridho. Kalau imamnya tidak punya tendensi apa-apa, bukan karena rajin ke masjid karena lagi mau nyalon RT gitu, misalnya gitu, ya, bukan tendensi apa-apa lah pokoknya. Nah kalau baik, Allah ridho pada mereka semuanya. Dan bahkan Allah menerima sholat mereka semuanya. Wa ghufira lahum, dan diampuni semua dosa jamaah itu. Wa illam yakun fihi khairun nadhara ila qulubil makmumin. Kalau hati imam itu enggak benar, ada juga yang hati enggak benar karena niatnya khusus gitu ya. Itu masih dipertimbangkan oleh Allah. Oh kalau gitu kita lihat hati para makmumnya kalau gitu. Kalau hati imamnya nggak benar, tapi insya Allah imam di sini benar semua kan? Tapi kalau hati kan nggak ngerti juga sih, kan hati Allah yang tahu. Nah kalau misalnya imamnya nggak benar, hati imam nggak benar, Allah akan lihat hati para makmum. Fa in kana fihi man fi qalbi khairun. Kalau di antara banyak makmum yang penuh masjidnya, apalagi Jumatan, itu ada satu aja orang yang hatinya baik. Masa hanya satu sih? Nggak mungkin lah, orang jamaah kan nggak punya tendensi apa-apa. Apalagi jamaah subuh, niatnya apa kalau bukan karena Allah? Jadi pastinya hatinya baik. Nah, Radiyallahu, Allah meridhoi semuanya. Radiyallahu. Wa qabila sholatuhu, dan sholatnya akan diterima. Wa illam yakun fihi man fi qalbi khairun,
kalaupun seandainya semua jamaah ya, imamnya hatinya nggak baik, jamaah semua tidak baik, nadoro ila istima'ihim fis sholat. Dilihat perkumpulannya dalam sholat itu. Wa ila qiyamihim ya, dan juga kepada cara berdiri mereka. Baina yadayhi di hadapan Allah. Fayardhu anhum, maka Allah kemudian meridho kepada semuanya. Wa yataqabbalu sholatuhum wa yughfaru lahum, dan Allah menerima sholat mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, kita lanjutkan sedikit. Wajah fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis dari Nabi disebutkan bahwa khalaqallahu madinatan fil jannah yuqalu fiha madinatul jilal atau madinatul jalal. Di surga nanti ada satu kota namanya kota Jalal. Pasti lebih hebat dari Los Angeles saat ini. Ya kan? Los Angeles saat ini lagi kacau betul. Jadi ini Madinatul Jalal itu nanti di surga. Wa fiha qasrun, di situ ada istana. Ya yuqalu lahu qasrul azamah. Namanya istana azamah. Wa fihi baitun, di dalamnya ada rumah, yuqalu lahu baitur rahmah. Ini namanya rumah Ibu Rahmah. Ya. Jadi baitur rahmah itu rumah yang ada di dalam istana itu. Wa fi arba'atu alafin saririn, di dalam rumah yang kecil di bagian dari istana, bagian dari kota besar yang namanya Al-Jidal tadi, ada 4.000 ranjang. Ala kulli sariratin arba'atu alafin aurah. Setiap ranjang itu ada 4.000 bidadari, banyak banget ya. Gimana cara ngeladeninya ini? Ya. Wa fihi ma la ainun ra'at, di dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata. Wala udhunun samiat, dan tidak juga didengar telinga. Wala khatara qalbi basyarin, bahkan tidak terbersit dalam hati seseorang. Orang tidak bisa menggambarkan indahnya surga kecuali yang begini-begini aja. Ya, yang indah-indah silakan dibayangkan sendiri, tapi tidak pernah akan terbayangkan saking indahnya surga. Dan insya Allah yang ngaji Sabtu rajin, insya Allah masuk surga semua. Ya, banyak yang kita dapat dari Riau makanya. Ya, iya dari Riau, mudah-mudahan beliau baru pertama kan, ada juga yang pertama itu belum terlihat buzun, jadi nggak? Pak Slamet, udah izin. Oh, eskul, dia monggo, karena memang ngajinya sampai agak siangan dikit, apalagi hari ini ada kelanjutan ilmu waris, jadi nggak bisa shooting hari ini. Ya shootingnya shooting ilmu waris nih. Tapi ibu-ibu boleh ikut, boleh enggak? Ya karena ini. Nanti yang beresin tiker biarin ya, beresin yang di sini. Saya letakkan dulu di tempat ini karena sudah menjelang waktunya. Dan seterusnya, kemudian ini deskripsi surga itu tidak pernah terbesit dalam Al-Quran. Qila ya Rasulullah liman hada. Itu buat siapa ya Rasulullah? Fasilitas surga yang luar biasa. Liman sholat sholawatil khamsi fil jamaah. Itu bagi orang yang sholat 5 waktu selalu berjamaah. Jadi Rasulullah insya Allah dapat. Ya, insya Allah bisa melihat tadi yang luar biasa ini. Ya, fasilitas surga yang luar biasa. Ya, dan ini kita usahalah ya. Kalau sudah pensiun nggak sholat jamaah mau kemana? Ya, yang sudah pensiun kan? Ya sudah. Makanya Pak Mahmud, mundar mandir, ya memang kerjaannya itu bukan ada memang. Oh ya kan? Jadi selalu rajin. Ya. Walaupun belum pensiun ya usaha. Karena kalau tidak dilatih dari awal, pensiun ya nganggur-nganggur aja. Lebih nyaman dia cuek di rumah. Nah itulah makanya upaya itu ya diupayakan. Lalu walimat ta'allum, ya. Ngapain kamu belajar kalau nggak diamalkan? Ngapain kamu tahu ini kalau tidak dikerjakan? Ya pahalanya besar seperti ini. Ila akhirnya. Wali ayyi syai'in at-ta'allumu lil ilmi. Untuk apa kamu belajar ilmu? In takun tatasahalu fi mithli hadzal ribhi al-kathir alladhi wa fa'idatur ra'si malin malitajid. Jadi ngapain belajar, tahu ilmu banyak, tapi ngentengin soal jamaah, ngentengin soal keuntungan besar yang melimpah seperti ini. Wa fa'idatur ra'si malin, ini faedah modal harta besar.
modal harta bisnis akhirat. Wadhalika li annahu la fa'ida falaka fi thalabil ilmi alladhi yaz'amu annaka harisun. Percuma kalau kalian betul mencari ilmu tetapi tidak mengamalkan kaitan dengan sholat jamaah. Alat tibasihi fa innama tamukul ilmi, untuk kemudian menjalankannya karena ini amal itu sebagai buahnya ilmu amal yang bermanfaat. Al-amalu bi, jadi buah ilmu yang manfaat itu amal. Wa min afdoli sholatul jamaati, di antara sekian amal kebaikan itu adalah sholat berjamaah. Seperti yang disairkan tadi kan. Nah, tinggal 3 menit, jadi sampai paragraf ini saja. Kemudian fil masjid, ya, jamaahnya di masjid. Fa'in ta'adzarat fihi fa fi baitika, kalau udur laksanakan tetap jamaah di rumah. Seperti kemarin waktu ada pengajian gabungan Pak Jarman ke musola, saya sama yang di sini udah di sini aja, karena nyiapin speaker kan. Nah itu udurnya karena nyiapin speaker, nyiapin grimis. Ya, jadi begini. Lasi yaman ma'ahlika, khususnya buat istri kamu, keluarga, anak-anak semua diajak untuk melaksanakan jamaah tafsilan di tawabika, dalam rangka menghasilkan pahala litawabia, pahala sholat jamaah lahum, bagi keluarga, watamrinan, dan sebagai latihan lahum, bagi mereka, alaiha, untuk terus menjalankan jamaah. Nanti lanjutnya adalah dorifatun. Sampai di sini kita tutup dulu dengan doa. Nanti sambil makan segala macam boleh, kalau saya nggak makan, tapi nanti kita langsung nyambung pada acara Zoom ini. Alhamdulillahirabbil abidil hururi wal fardil umuri wa amaqatil kuburi wa salatullah dawama wa salamu ala nabiyyati mama wa bi anbiya itama wa ala alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ahjami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala rabbina asrafna wa tub alaina tauba warziru kulla hawba waskur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli li mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi yasma Allah wa judak manna biktisabin minna bil mustafa rasuli nuqta bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal abdi wa alihi wa sahbihi idada tassis suhbi walhamdulillahi fil badai wa tanadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin saya mau pindah link Zoom, ya, link Zoomnya